sebelum kita ibadah, mari kita berdoa dulu ya. Oke. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami boleh bersama-sama beribadah kembali. Kami boleh memuji Engkau. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Dalam kebenaran firman-Mu kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan. Angkat pujian, jangan takut apapun. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi, jangan takut. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Malaikat Allah menjaga kita dari segala yang jahat. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Saat teman-teman mengejek, Yesus memberi sukacita. Ampuni dan lupakan semua, bersama Yesus kau mampu. Jangan takut pada apapun, apapun, apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sekali lagi katakan, Yesuslah terang dunia. Jangan takut kegelapan. Dalam menjaga kita dari segala yang jahat. Sekali lagi, jangan takut pada apapun, 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 apapun. Jangan takut pada apapun, apapun. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Sebab Yesus hidup dalammu. Tepuk tangan. Adik-adik, kita tidak perlu takut karena kita punya jagoan. Siapa jagoanmu? Tuhan Yesus. Tepuk tangan buat dia. Na 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 lagi. Na 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 na. Ada Power Rangers, ada Doraemon, ada Captain Marvel, orang bilang dia hebat. Ada Spider-Man, ada Om
kedengaran, diajar oleh Tuhan, sehingga kami boleh menjadi anak Tuhan yang melakukan kebenaran firman. Memberkati guru kami yang akan menyampaikan firman Tuhan, mengajar kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Hari ini kita diberikan lagi kesempatan untuk kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita mau mendengar firman Tuhan. Sebelum itu, Cisri mau bertanya, siapa di sini yang pernah takut? Siapa yang pernah takut? Takut, entah itu takut pergi ke belakang, ke WC malam-malam, atau takut apapun lah. Yang pernah takut angkat tangan. Ya, kita semua pernah takut ya. Pastinya kita semua pernah takut. Manusia pastinya punya rasa takut ya. Kalau manusia tidak punya rasa takut, sepertinya itu bukan manusia ya. Namanya manusia pasti punya rasa takut. Hari ini kita mau sama-sama belajar tentang seseorang yang merasa sangat takut dan apa yang dia lakukannya saat takut. Ya, kita sama-sama mau lihat bersama dalam Matius 26 ayatnya yang ke-36 sampai 46. Kita membuka dalam Matius 26 Matius 26 ayat 36 sampai 46. Di sana judul perikopnya adalah di Taman Getsemani. Di situ kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani. Saya akan bacakan ayat ini untuk adik-adik. Maka sampailah Yesus bersama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus serta maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ, lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya, dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Sedemikian jauh pembacaan kita. Kita melihat di sini bahwa Tuhan Yesus berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus adalah 100% Allah dan 100% manusia. Jadi adik-adik tidak perlu heran kenapa Tuhan Yesus merasa takut, karena Tuhan Yesus 100% manusia. Ya, kemanusiaan Yesus yang merasa takut. Kemanusiaan Yesus yang merasa takut. Jadi ketika Tuhan Yesus pergi berdoa di Taman Getsemani, Tuhan Yesus merasa gentar. Di sini dikatakan merasa sedih dan gentar. Ada kisah yang sama di kitab Lukas 22 ayat yang ke-44. Lukas 22 yang ayatnya yang ke-44 saya akan bacakan. Ia sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya menjadi seperti titik-titik darah yang bertetesan ke tanah. Jadi ketika di kitab Lukas menjelaskan bahwa Tuhan Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa, sehingga
keringatnya itu yang mengalir, menetes seperti darah yang bertetesan ke tanah. Kitab Lukas ini ditulis oleh Dr. Lukas. Jadi makanya ketika kitab Lukas ini dijelaskan lebih ke arah kedokteran, begitu ya adik-adik, lebih ke menjelaskan secara detail, menjelaskan sesuai dengan medis, begitu ya, sesuai dengan kedokteran. Karena di bidang kedokteran, di bidang medis, ketika seseorang yang sangat ketakutan, ketika kita sangat ketakutan, maka bisa keringat kita yang menetes itu seperti darah ya, seperti tetesan darah gitu ya. Karena kita sangat ketakutan, sangat takut gitu ya. Maka di bidang kedokteran mengatakan bahwa tetesan keringat kita tuh seperti darah karena kita sangat ketakutan ya. Jadi ketika di Taman Getsemani itu Yesus merasa ketakutan. Yesus merasa sangat ketakutan karena hari dia untuk diserahkan sudah tiba. Hari untuk dia mati disalib sudah tiba. Jadi dia sangat merasa ketakutan. Dan apa yang dilakukan Yesus? Apa yang harus kita lakukan ketika kita merasa ketakutan? Kita mungkin sering ketakutan, kita mungkin sering takut ya, tetapi kita mau lihat apa yang dilakukan Yesus. Ketika Yesus ketakutan, yaitu Yesus berdoa. Yesus datang kepada Bapa. Yesus datang kepada Bapa berdoa. Dan dikatakan di situ di dalam Lukas pasal 22 ayat 43, di situ dikatakan, maka seorang malaikat dari langit menampakkan diri kepadanya untuk memberi kekuatan kepadanya. Ketika Yesus berdoa, maka Tuhan akan memberikan kekuatan. Bapa di surga akan memberikan kekuatan, memampukan melewati semuanya itu. Tuhan Yesus takut menghadapinya, namun dikatakan bahwa dia berdoa, datang kepada Bapa, dan Bapa memberikan kekuatan untuk melalui semuanya. Karena di akhirnya Tuhan berkata, jikalau mungkin cawan ini berlalu, tapi bukan kehendakku, melainkan kehendak Bapa di surga. Jadi Tuhan mampu melewati semuanya itu. Tuhan mampu mati di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita semua karena kekuatan dari Bapa di surga. Jadi teman-teman, adik-adik, kalau kita merasa takut, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, datang kepada Bapa di surga. Kita berdoa, maka Tuhan Bapa di surga akan memberikan kita kekuatan. Dan yang berikutnya, ketika kita merasa takut, apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengubah pola pikir kita. Kita harus mengubah pemikiran kita. Misalnya, kalau saya takut ke belakang, gelap. Takut pergi kencing ke belakang, gelap. Kita harus mengubah bahwa saya tidak boleh takut, ada Tuhan Yesus. Saya harus berani, saya harus pergi sendiri. Begitu ya, adik-adik. Hari ini kita sama-sama belajar. Kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita harus mengalahkan ketakutan itu. Kita harus menang dari rasa takut. Yang pertama tadi apa dikatakan? Kalau kita takut, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Bapa di surga. Kita berdoa, dan Tuhan akan memberikan kita kekuatan untuk menghadapi ketakutan tersebut. Dan yang kedua, kita harus mengubah pemikiran kita. Kita harus berpikir bahwa saya tidak takut, ada Tuhan yang bersama-sama saya, ada Tuhan yang beserta saya, ada Tuhan yang memelihara saya. Biarlah kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita semua, bisa menjadi landasan dalam kehidupan kita, bahwa kita tidak boleh takut karena kita punya Tuhan yang hebat dan dahsyat luar biasa. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini kami boleh bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh mendengar Tuhan bahwa ketika sebelum Engkau disalibkan Tuhan, Engkau berdoa di Taman Getsemani, dan kami percaya Tuhan, Engkau merasa sangat ketakutan dan Engkau berdoa kepada Bapa, dan Bapa memberikan kekuatan sehingga Engkau mampu melaluinya Tuhan. Ajar kami anak-anak-Mu sehingga kami boleh, ketika kami ketakutan Tuhan, kami selalu mengingat Engkau. Kami boleh selalu datang kepadamu berdoa Tuhan, sehingga Engkau memberikan kepada kami kekuatan, kemampuan untuk tidak takut lagi Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan, kita sudah memuji Tuhan. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan hari ini. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita naikkan pujian, aku percaya Tuhanku ajaib. Katakan, aku percaya Tuhanku ajaib. Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Kau turun tangan memberkatiku. Aku bertangan. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Tepuk tangan buat Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk hari ini. Anak-anak-Mu datang kepada Tuhan. Kami semua datang memuji memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan disenangkan lewat pujian kami, lewat ibadah hari ini. Terima kasih banyak Bapa lewat hidup kami, sebab sepenuhnya hidup kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Firman-Mu hari ini mengajari untuk kami tidak takut. Kami tidak takut pada apapun, sebab kami punya Tuhan yang besar. Kami punya Tuhan yang ajaib. Kami punya Tuhan yang senantiasa bersama dengan kami, menolong hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami. Terima kasih banyak Bapa, segala puji bagi Tuhan. Kami berdoa, berkati anak-anak sekolah minggu bersama orang tuanya. Berkati cita-cita anak sekolah minggu di tempat ini. Kami percaya yang terbaik Tuhan sediakan bagi kami. Terpujilah nama-Mu. Dan saat ini kami akan menerima berkat dari Tuhan. Kami buka tangan kami dan kiranya Tuhan memberkati kami. Mari semua adik-adik, buka tanganmu, terima berkat dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat dari Allah Bapa kita, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus yang mengasihi kita, serta penyertaan penghiburan Roh Kudus menjadi bagian buat setiap kita anak-anak Tuhan yang mengasihi Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus katakan amin. Sampai jumpa teman-teman. God bless you. Bye. Kuis. Sekarang kita masuk dalam kuis. Untuk kelas balita dan kelas kecil, adik-adik minta tolong kepada orang tua untuk video kalian sedang berdoa ya, sedang berdoa. Kalian berdoa, berbicara kepada Tuhan. Bagaimana saat kalian takut, bagaimana doa kalian kepada Tuhan ya. Kirim ke WA sekolah minggu. Saya tunggu ya. Dan untuk adik-adik yang kelas pertama, besar dan turem menghafal ayat. Kalau saya melihat adik-adik semua sangat hebat menghafal ayat. Jadi Cece Sri kuisnya kali ini menghafal 2 ayat ya, 2 ayat. Harus 2 ya, dalam satu video 2 ayat. Kalian menghafal dengan mata tertutup ya. Mata tertutup menghafal 2 ayat ya. Yang pertama, ayat yang pertama Matius 26 ayat 41. Matius 26 ayat 41. Dan ayat yang kedua 2 Timotius 1 ayat 7. Oke. Silakan adik-adik yang di rumah melihat ayat-ayat ini dan menghafalnya dan mengirimkan videonya ke grup WA sekolah minggu. Ditunggu ya partisipasinya adik-adik. Bye.